Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat 18 Desember 2020. Bacaan pertama dari kitab Yeremia pasal 23 ayat 5 sampai 8. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya, Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Sebab itu, demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang bahwa orang tidak lagi mengatakan, demi Tuhan yang hidup, yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir. Melainkan, demi Tuhan yang hidup, yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai-beraikan mereka. Maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 24. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah berserah pada Tuhan saat menghadapi persoalan. Yusuf memang punya alasan untuk menceraikan Maria. Sebagai seorang pria normal, tentu saja Yusuf merasa kecewa karena cintanya dihianati, terutama ketika ia menghadapi kenyataan
bahwa tunangannya itu sudah mengandung sebelum mereka hidup sebagai suami istri yang sah. Ia bisa saja memberontak dengan menuduh Maria tidak setia. Tapi Yusuf tidak mengambil sikap ceroboh seperti itu. Ia justru menghadapi masalah itu dengan sikap iman yang dalam. Injil mencatat, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Kutipan ini memperlihatkan bahwa Yusuf justru menemukan kepastian sikap melalui mimpi, karena di sanalah ia kemudian mengetahui kehendak Tuhan yang harus diikutinya. Mimpi mungkin bisa ditafsirkan sebagai saat hening atau saat doa. Dalam doa dan keheningan itu, Yusuf mendengar suara Allah kepadanya melalui malaikat. Dalam doa dan keheningan, Yusuf menangkap maksud dan rencana Tuhan baginya. Jadi, masalah yang membingungkan Yusuf justru mendapat pemecahannya dalam doa dan keheningan, karena di sana Tuhan ikut campur tangan dengan menunjuk langkah yang harus ia tempuh. Saudara-saudariku terkasih, di dalam hidup kita sering menghadapi rupa-rupa persoalan. Persoalan relasi dengan teman atau pacar, persoalan ekonomi rumah tangga, persoalan di kantor, dan persoalan apa saja yang kita hadapi. Pertanyaannya, bila menghadapi persoalan-persoalan itu, apa yang kita buat? Bagaimana kita menyelesaikannya? Kita bisa mencari berbagai cara untuk mengatasinya. Tetapi pengalaman Yusuf dalam bacaan Injil pada hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan mesti menjadi pihak pertama yang harus kita cari. Yusuf tidak mengerti persoalan yang ia hadapi, tapi ia mau membuka diri pada Tuhan di dalam doa dan keheningan. Dan di sana Tuhan menunjuk cara yang harus ia tempuh. Semoga hati kita pun selalu terbuka pada penyelenggaraan Tuhan ketika kita menghadapi persoalan-persoalan hidup. Semoga demikian. Amin.